Baik, kita lanjutkan. Berdasarkan tingkatannya, konflik dibedakan antara konflik ideologi dan konflik politik. Konflik ideologi terjadi karena perbedaan ideologi dalam masyarakat. Contohnya peristiwa G30-PKI yang merupakan penolakan bangsa Indonesia terhadap ideologi komunis. Adapun konflik politik merupakan pertentangan yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Contoh nyata konflik politik antara lain bentrokan akibat proses pemilu, bentrokan menolak kebijakan pemerintah atau menuntut sesuatu. Sedangkan konflik berdasarkan jenisnya terdapat konflik antar suku, antar agama, antar ras, dan antar golongan. Konflik antar suku yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakat. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan-perbedaan tadi menimbulkan masalah, bahkan konflik dalam masyarakatnya. Kemudian konflik antar agama ini terjadi karena adanya pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain atau antar kelompok dalam agama tertentu. Konflik antar ras yang berikutnya, yang ketiga, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain yang disebabkan oleh sikap rasialis, yaitu sikap memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. Kemudian konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. Nah, konflik ini terjadi karena berbagai penyebab. Konflik dalam masyarakat bukan merupakan proses yang terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa ini atau konflik ini terjadi melalui proses yang ditandai oleh beberapa gejala dalam masyarakat. Gejala-gejala dalam masyarakat yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat antara lain tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat dalam mencapai tujuan. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Dan yang keenam, terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tidak kontroversial, tindakan kontroversial, atau pertentangan. Nah, konflik dalam masyarakat ini bisa dilihat juga dari gejala-gejala yang ada di masyarakat yang ini berpotensi menjadi penyebab konflik. Antara lain, gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. Etnosentrisme berasal dari kata etnos yang artinya suku, sedangkan sentrisme artinya titik pusat, sehingga etnosentrisme memiliki arti perasaan kelompok di mana kelompok merasa dirinya yang paling baik, paling benar, paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri. Sikap etnosentrisme ini tidak hanya terdapat dalam kelompok suku, namun juga terdapat dalam kelompok lain seperti kelompok pelajar, partai politik, pendukung tim sepak bola, dan sebagainya. Perkelahian pelajar terkadang disebabkan oleh sikap kelompoknya merasa lebih baik, lebih kuat dari kelompok pelajar lain. Stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Misalnya anggapan bahwa suatu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebagainya. Stereotip ini dapat terjadi terhadap kelompok agama, suku, ras, maupun golongan, seperti geng sepeda motor, kelompok remaja tertentu, organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya. Stereotip
mengakibatkan sikap prasangka terhadap suatu kelompok sesuai dengan anggapan negatif tersebut. Yang berikutnya adalah hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Ini bisa menjadi gejala yang kelihatan sekali. Sikap fanatik yang berlebihan terhadap keyakinan masing-masing dapat menimbulkan sikap tidak toleran terhadap agama lain. Berpegang teguh pada ajaran agama masing-masing adalah keharusan. Namun kita tidak boleh memaksakan suatu keyakinan kepada orang lain. Keberagaman agama dapat menemukan perbedaan dalam mengatasi suatu persoalan dalam masyarakat. Perbedaan tersebut dapat berkembang menjadi konflik apabila tidak mengembangkan sikap saling menghormati agama dan keyakinan orang lain. Yang berikutnya adalah hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Ini dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat yang beragaman. Selanjutnya, akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Konflik dalam masyarakat bisa memiliki akibat yang positif maupun yang negatif, baik secara perorangan maupun kelompok. Salah satu dari akibat positif adalah bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. Hubungan antar anggota kelompok atau masyarakat yang semakin kuat, dan lain sebagainya. Di sisi lain, konflik juga bisa membawa dampak yang negatif. Antara lain, perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan merupakan akibat nyata dari konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kerukunan masyarakat akan terganggu akibat konflik yang terjadi. Anggota yang sebelumnya saling bertetangga berubah menjadi tidak saling bertegur sapa, saling membenci, saling berprasangka buruk, dan sebagainya. Kerugian harta benda dan korban manusia. Kehancuran harta benda sering terjadi akibat konflik dalam masyarakat. Kerusakan fasilitas umum, rumah pribadi, taman yang rusak merupakan contoh nyata akibat dari konflik. Konflik juga dapat mengakibatkan korban jiwa dalam masyarakat. Selanjutnya, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Nilai-nilai dan norma sosial dapat hancur akibat konflik dalam masyarakat, seperti nilai kasih sayang, kekeluargaan, saling menolong, dan persaudaraan. Nilai-nilai ini dapat digantikan oleh rasa dendam, curiga, tidak percaya kelompok lain, dan sebagainya. Aturan-aturan sosial dapat berubah. Contoh, larangan bertemu dengan kelompok lain, larangan melakukan kerjasama dengan kelompok lain, dan sebagainya. Dampak negatif yang lain adalah perubahan kepribadian. Kepribadian seseorang dapat berubah akibat konflik. Misalnya, anak-anak korban konflik akan menjadi pemurung, takut melihat orang lain, mudah dendam, dan sebagainya. Orang yang terlibat konflik dapat menjadi beringas, pemarah, dan agresif. Oleh karena itu, konflik harus dicegah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah konflik ini sangat penting. Karena apa? Dengan mencegah konflik, maka konflik tidak akan berkepanjangan. Hampir semua negara yang penduduknya heterogen seperti India, Filipina, dan Indonesia ini sering terjadi konflik. Setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat ini harus segera diselesaikan, karena jika tidak akan membawa akibat yang kurang baik. Paling tidak ada 3 upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah atau untuk mengatasi konflik. Yang pertama adalah cara preventif, yang kedua cara represif, dan yang ketiga cara kuratif. Cara preventif artinya upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah atau konflik terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Yang kedua adalah cara represif, yaitu upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah atau konflik, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Selain itu ada cara yang ketiga, yaitu cara kuratif, yaitu upaya tindak lanjut
atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi, misalnya pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. Selain upaya penyelesaian konflik tersebut, upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dapat juga dilakukan dengan mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati berbagai keragaman di masyarakat. Kita boleh bangga dengan suku, bangsa, dan budaya sendiri, namun kita tidak boleh berlebihan. Apabila merendahkan budaya daerah lain, sikap seperti itu dapat menimbulkan perpecahan. Sebaliknya, kamu harus menghormati dan menghargai budaya daerah lain. Sikap menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya dapat kamu terapkan melalui berbagai cara. Misalnya, tidak menentukan suku bangsa sendiri, tidak menjelek-jelekan suku bangsa lain, mau bergaul dengan teman yang berbeda suku, memberikan pujian terhadap keindahan suku bangsa lain, menyaksikan pertunjukan kesenian daerah, dan sebagainya. Selain itu, kamu harus menerima keanekaragaman budaya sebagai bagian dari budaya bangsa, misalnya dengan mempelajari kesenian daerah lain. Jika hal itu kamu lakukan, berarti kamu telah menunjukkan sikap menerima keanekaragaman budaya bangsa. Kemudian jika kamu merupakan warga pendatang suatu daerah, sudah sepantasnya bila kamu menyesuaikan diri atau beradaptasi dan mempelajari kebudayaan daerah tersebut. Dengan bersikap seperti itu, kamu telah menghargai, menghormati, dan menerima keanekaragaman budaya, sehingga pada akhirnya kerukunan antar suku bangsa akan tetap terjaga. Itulah materi yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya anak-anak kerjakan dalam buku tugas. Yang pertama, coba kalian jelaskan faktor penyebab keberagaman suku bangsa di Indonesia. Dijelaskan satu persatu. Yang kedua, jelaskan sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Ada 3 dijelaskan. Kemudian menurut Anda, apakah di Jawa masih ada yang menerapkan sistem kekerabatan tersebut? Uraikan alasanmu. Yang ketiga, setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat yang beragam harus segera diselesaikan sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Coba kalian jelaskan kembali 3 upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, tentunya dengan contoh-contohnya. Selamat belajar, semoga kalian menjadi anak yang hebat. Tugas suatu saat akan dikumpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.